жеткізілді. Енді сотқа дейінгі тергеу амалдарына сол жақта жауап береді. Қазір күдікті полицияның бақылауында. What's up, Dude? Kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Pada penelusuran kita kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang sempat menggegerkan warga di Kazakhstan dan juga sempat viral beberapa waktu yang lalu di jagat media sosial tentang pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 19 tahun yang bernama Ayazan Edilova. So dude, let's explore this case. Ayazan Edilova merupakan seorang gadis asal Kazakhstan yang berusia 19 tahun. Edilova sendiri juga merupakan seorang mahasiswi di Simbat Academy and Fashion di kota Almaty. Edilova mempelajari seputar produksi pakaian-pakaian dan bisa dibilang dia ingin menjadi seorang desainer yang profesional ketika dia sudah lulus nanti. Di samping sebagai mahasiswa, dia juga mempunyai online store sendiri di sebuah marketplace, di mana Edilova berjualan atau menjajakan hasil produksi pakaian-pakaiannya di online store tersebut. Di samping itu, si Edilova ini juga bekerja paruh waktu di sebuah salon kecantikan di kota Almaty. Lalu bagaimana sih kronologinya sampai-sampai si Ayazan Edilova ini bisa dijadikan korban pembunuhan? Ketika itu pada tanggal 9 Maret 2021 kemarin, Edilova diberitakan hilang oleh pihak keluarganya. Menurut keluarga Edilova, si Edilova seharusnya sudah pulang dari pekerjaan paruh waktunya di salon kecantikan. Seharusnya ia pulang ke asrama tempat dia tinggal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebanyakan mahasiswi-mahasiswi di Kazakhstan tidak tinggal bersama orang tua mereka di rumah mereka. Akan tetapi mereka tinggal di sebuah asrama. Nah dude, berita ini bermula ketika pacar si Edilova yang sedang menunggu kepulangan si Edilova di asramanya tidak kunjung melihat Edilova pulang. Padahal beberapa jam sebelumnya Edilova menghubungi pacarnya tersebut untuk bertemu di asrama tersebut. Namun setelah menunggu selama berjam-jam di asrama tersebut, pacarnya tidak kunjung melihat Edilova pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Nah, di situ si pacarnya langsung panik dan menghubungi pihak keluarga. Siapa tahu si Edilova malah pulang ke rumah keluarganya dan tidak pulang ke asrama pada malam tersebut. Namun, pihak keluarga memberitahu kepada pacarnya bahwa Edilova tidak pulang ke rumah keluarga mereka. Nah, di situ pihak keluarga Edilova sangat panik. Bagaimana tidak panik, dude? Salah satu anggota keluarga mereka tidak dapat dihubungi dan tidak tahu di mana keberadaannya. Pihak keluarga dan teman-teman serta si pacar si Edilova ini langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap Ayazan Edilova. Akan tetapi, pihak keluarga dikecewakan atau pihak keluarga merasa kesal dengan pihak kepolisian lantaran pada saat itu pihak kepolisian tidak langsung merespon atas laporan tersebut. Polisi malah mengatakan bahwa mungkin Edilova sedang dating dengan pria lain atau mungkin Edilova sedang bersenang-senang dengan teman-temannya di suatu tempat. Nah dude, alasan tersebut tentunya tidak masuk akal bagi pihak keluarga dari Edilova dan juga teman-temannya. Karena menurut pihak keluarga, Edilova tidak biasanya pulang selarut ini dan biasanya langsung pulang ke asrama dan mudah untuk dihubungi oleh pihak keluarganya. Pihak keluarga pun kesal kepada pihak kepolisian. Pihak keluarga Edilova terus mendesak kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap Ayazan Edilova. Namun, lagi-lagi polisi memberikan sebuah alasan yang membuat keluarga sangat kecewa. Alasan tersebut dikarenakan mereka mengatakan pihak kepolisian kurang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Ayazan Edilova. Nah, dikarenakan pada saat itu di kota Almaty sedang terjadi protes terhadap pemerintahan atau semacam demo lah kepada pemerintahan atau apalah. Jadi pihak kepolisian tidak cukup anggota untuk melakukan
pencarian terhadap Ayazan Edilopa. Jadi seakan-akan pihak kepolisian ini menganggap remeh kasus terhadap Ayazan Edilopa. Namun keluarga Ayazan Edilopa tidak pantang menyerah dan mereka mencari sendiri mengenai keberadaan Edilopa. Akan tetapi setelah beberapa hari pencarian terhadap Edilopa, pihak keluarga Edilopa tidak kunjung menemukan jejak mengenai keberadaan Edilopa sendiri. Dan pada saat itu, keluarga Edilopa kembali melakukan laporan kepada pihak kepolisian tentang kehilangan Edilopa. Nah, karena desakan yang mungkin sudah banyak dari pihak keluarga, pihak kepolisian pun menyetujui pencarian terhadap Ayazan Edilopa. Pihak kepolisian pun mencari di sekitaran tempat kerja Edilopa, di sekitaran kampus Edilopa, dan juga di sekitaran asrama Edilopa tinggal. Hingga pada tanggal 22 Maret 2021, akhirnya pihak kepolisian menemukan sebuah cuplikan dari CCTV di sebuah apartemen, di mana dalam cuplikan CCTV tersebut menampilkan Edilopa pada malam tersebut mengunjungi atau datang ke apartemen tersebut bersama seorang laki-laki. Lalu pihak kepolisian pun langsung mencari tahu siapa sih laki-laki yang bersama Edilopa tersebut, dan diketahui bahwa laki-laki tersebut menyewa sebuah kamar di apartemen tersebut. Polisi pun langsung bergerak menuju kamar apartemen laki-laki tersebut. Akan tetapi, ketika polisi sudah sampai di pintu kamar apartemen laki-laki tersebut dan sudah mengetuk pintu beberapa kali, si laki-laki tersebut tidak kunjung mau membukakan pintu kamar apartemennya. Hingga pihak kepolisian pun berinisiatif untuk mendobrak langsung pintu kamar apartemen tersebut. Hingga setelah pintu kamar apartemen tersebut didobrak, polisi menemukan seorang pria yang tadi ada di CCTV sedang terbaring pingsan di kamar tersebut. Nah, langsung polisi pun menyusuri kamar tersebut secara lebih detail. Dan ketika polisi memasuki dapur dari kamar tersebut, polisi melihat sebuah panci yang tampak mencurigakan. Ketika dibuka panci tersebut, polisi melihat sebuah kepala manusia yang telah direbus dalam panci tersebut. Atas temuan tersebut, polisi pun langsung menelusuri setiap ruangan yang ada di kamar apartemen tersebut. Dan lagi-lagi, polisi menemukan sebuah hal yang mengejutkan, yaitu terdapat banyak kantong plastik di mana di dalamnya terdapat anggota atau potongan-potongan tubuh manusia seperti kuku, jari-jari, dan juga gigi-gigi manusia serta potongan tubuh manusia lainnya. Pada saat itu juga polisi menyimpulkan bahwa laki-laki yang pingsan tadi adalah pelaku dari pembunuhan atau pemutilasian terhadap mayat-mayat tersebut. Langsung saja polisi pun membawa si laki-laki tersebut ke rumah sakit untuk diinterogasi secara lebih mendalam. Setelah pihak kepolisian melakukan proses identifikasi terhadap potongan-potongan tubuh tersebut, akhirnya pihak kepolisian secara resmi mengatakan bahwasannya potongan-potongan tubuh tersebut adalah milik Ayazan Edilopa. Namun ternyata ada hal yang lebih mengejutkan lagi, yaitu setelah proses identifikasi tersebut, ternyata ada mayat lain yang diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Jadi di ruangan tersebut itu ternyata ada dua mayat. Yang satu Ayazan Edilopa dan yang satu lagi belum teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Mendengar kabar dari kepolisian bahwasannya potongan tubuh tersebut milik Ayazan Edilopa, keluarga Edilopa pun sangat terkejut dan merasa terpukul atas kejadian tersebut. Hingga sepupu Edilopa, yaitu yang bernama Ahmad Mulikub, mengasumsikan bahwa kejadian yang menimpa saudaranya yaitu Edilopa merupakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat. Dikarenakan ada beberapa mayat atau ada dua mayat di ruangan tersebut selain mayat Edilopa. Setelah proses interogasi terhadap si pelaku tersebut, akhirnya polisi merilis secara resmi bahwasannya pelaku tersebut bernama Ruslan yang berusia 28 tahun.
Dari daftar riwayat hidup si Ruslan ini, diketahui bahwa latar belakang si Ruslan ini adalah seorang apoteker dan dia juga merupakan lulusan di bidang farmasi. Namun, yang masih menjadi pertanyaannya adalah motif apa sih yang menjadikan si Ruslan ini melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ayazan Edilopa dan ada korban-korban lainnya di kamar tersebut. Jadi ada dua motif yang muncul ke permukaan dari kasus tersebut. Motif yang pertama adalah mungkin saja si Ruslan ini merupakan teman kencan dari si Edilopa, atau dalam tanda kutip si Edilopa berselingkuh dari pacarnya dan menemui si Ruslan pada malam tersebut. Akan tetapi asumsi tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak keluarga dari si Edilopa, dikarenakan menurut keluarga si Edilopa ini sangat mencintai pacarnya dan sangat setia terhadap pacarnya dan tidak akan mungkin melakukan perselingkuhan. Dan juga sudah jelas-jelas dari kronologi awal bahwasannya si Edilopa ini menelpon pacarnya beberapa jam sebelum Edilopa pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Jadi tidak mungkinlah menurut keluarga si Edilopa bahwa Edilopa ini melakukan tindakan perselingkuhan. Lalu, asumsi dari keluarga Edilopa sendiri adalah mungkin si Ruslan ini menjebak Edilopa untuk menemuinya di apartemen tersebut. Jadi menurut keluarga si Edilopa, si Ruslan ini berpura-pura menjadi pelanggan si Edilopa untuk membeli hasil produk dari si Edilopa sendiri. Dan pada saat mereka bertemu di apartemen si Ruslan tersebut, akhirnya si Ruslan melakukan tindakan pembunuhan terhadap si Edilopa. Nah, asumsi dari keluarga si Edilopa ini cukup masuk akal dikarenakan seperti yang kita lihat dari tayangan CCTV bahwa pada saat si Edilopa menemui si Ruslan ini tidak ada nampak kecurigaan atau tidak ada nampak paksaan atau seperti penculikan atau penyekapan terhadap si Edilopa. Dan dari wajah si Edilopa ini sendiri terlihat tenang, santai, dan tidak nampak hal-hal yang mencurigakan dari tayangan CCTV tersebut. Kasus ini sendiri masih ditangani oleh pengadilan Kazakhstan dan pihak keluarga dari si Edilopa meminta pemerintahan Kazakhstan untuk turun langsung menangani kasus tersebut. Jadi pihak keluarga si Edilopa ini sendiri khawatir bahwasannya pelaku dinyatakan mengalami gangguan mental ataupun gangguan jiwa. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama kalau tersangka dinyatakan memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa, mereka tidak akan dihukum secara semestinya dan hanya akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi. Oleh karena itulah pihak dari keluarga Edilopa meminta pemerintah Kazakhstan untuk turun langsung menangani kasus tersebut. So bagaimana menurut kalian atau opini kalian terhadap kasus Edilopa ini sendiri? Silahkan tinggalkan di kolom komentar, Nah begitulah kasus atau Kamis Telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya,